Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Patria Samudra. Aku Tarazia Malika Benas. Aku Zamzami. Kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai pemasaran internasional. Selamat menyimak. Oke, yang pertama, apa sih pemasaran internasional itu? Pemasaran internasional merupakan suatu perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa mereka dengan melewati batas negara dan wilayah agar lebih dikenal oleh masyarakat lingkup dunia dan tercapainya tujuan yang menguntungkan untuk berbagai pihak. Pemasaran internasional menerapkan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Boleh di next? Selanjutnya adalah keuntungan dari pemasaran internasional. Yang pertama ada peningkatan pendapatan, di mana pemasaran internasional ini dapat berimpact, yaitu memperluas pasar internasional. Perusahaan dapat meningkatkan basis pelanggan dan aliran pendapatan mereka. Yang kedua ada diversifikasi, di mana pemasaran internasional memungkinkan suatu perusahaan untuk mendiversifikasi operasinya dan mengurangi ketergantungan pada suatu pasar tertentu. Yang ketiga adalah akses ke pasar baru. Pemasaran internasional memberikan perusahaan akses ke pasar dan pelanggan baru yang dapat membantu mereka tumbuh dan memperluas bisnis mereka. Yang keempat adalah pengakuan merek, di mana pemasaran internasional ini dapat membantu suatu perusahaan membangun pengakuan merek dan meningkatkan visibilitas mereka di pasar global. Yang terakhir adalah keunggulan bersaing. Nah, perusahaan yang berhasil memasarkan produk dan layanan mereka secara internasional dapat mendapatkan keunggulan bersaing atas persaingan mereka. Baik, boleh di next. Selanjutnya adalah tantangan dari pemasaran internasional. Tantangan dalam pemasaran internasional adalah hal-hal yang perlu dihadapi dan diatasi oleh perusahaan yang berusaha memasuki pasar global. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih rinci mengenai tantangan utama dalam pemasaran internasional. Yang pertama adalah perbedaan dari budaya. Yang pertama ada perbedaan dalam bahasa. Bahasa adalah aspek kunci dalam komunikasi. Perbedaan bahasa antara pasar domestik dan pasar internasional dapat menjadi hambatan dalam kampanye pemasaran. Kedua itu norma-norma, nilai, dan budaya yang berbeda di berbagai negara dapat mempengaruhi persepsi merek dan preferensi konsumen. Apa yang dianggap baik suatu negara mungkin tidak sesuai dengan budaya di negara lain. Norma sosial dan keyakinan, di mana keyakinan, agama, norma-norma sosial, dan adat istiadat berbeda di setiap daerahnya dapat mempengaruhi produk yang diterima di pasar target. Pemasar harus memahami dan menghormati perbedaan ini. Yang kedua adalah hukum dan regulasi. Regulasi perdagangan internasional, setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda terkait dengan perdagangan internasional di setiap negaranya. Nah, pemasar harus mematuhi peraturan yang berkaitan dengan bea cukai, izin ekspor impor, dan juga pajak ekspor. Kemudian juga ada hukum perlindungan konsumen, di mana setiap negara memiliki hukum perlindungan konsumen yang berbeda-beda, yang mempengaruhi strategi pemasaran, labeling, dan juga jaminan produk. Yang ketiga adalah perubahan kurs dan mata uang, di mana ini memberikan resiko perubahan kurs mata uang itu sebuah masalah utama dalam pemasaran internasional. Fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi harga produk, biaya produksi, dan profitabilitas perusahaan. Kemudian ada juga perusahaan perlu mengelola risiko mata uang melalui instrumen keuangan seperti kontrak berjangka ataupun diversifikasi geografis produk. Yang keempat adalah lingkungan politik. Nah, perubahan lingkungan politik ini dapat berupa seperti konflik, perubahan pemerintahan, dan juga regulasi baru. Hal ini dapat sangat mengganggu operasi bisnis internasional. Nah, perusahaan harus memantau lingkungan politik di negara target. Kemudian juga fluktuasi ekonomi yang dimana perubahan dalam kondisi ekonomi termasuk inflasi, resesi, ataupun fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan kinerja bisnis internasional. Perusahaan harus memiliki strategi fleksibel untuk mengatasi fluktuasi ekonomi. Nah, tantangan dalam pemasaran internasional ini memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar global dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan berbagai faktor lingkungan yang berbeda di setiap negaranya. Perusahaan yang berhasil mengatasi tantangan ini akan lebih memungkinkan meraih sukses di pasar internasional. Baik, next slide. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah memasuki pemasaran internasional. Nah, untuk memasuki pasar global atau pasar internasional ini, pihak perusahaan itu juga harus melewati beberapa langkah nih. Nah, langkah-langkahnya itu apa aja? Yang pertama ada proses segmentasi
atau pemilihan target pasar dimulai dengan cara membagi dan mengelompokkan setiap negara ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Nah, setiap segmen kan memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal kemampuan mereka untuk merespon aspek yang berbeda dari strategi pemasaran mereka. Yang kedua ada proses riset pemasaran. Dalam berpartisipasi dalam pemasaran global itu mengharuskan sebuah perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk memahami lingkungan konsumen, pesaing global, dan negara di mana mereka dipasarkan. Yang terakhir adalah kriteria pemilihan strategi. Nah, menurut Kotabe dan Helsen mengemukakan beberapa kriteria yang mempengaruhi pemilihan strategi untuk masuk ke dalam pasar global. Yang pertama adalah ukuran dan pertumbuhan pasar. Yang kedua adalah resiko. Yang ketiga, peraturan pemerintah negara tuan rumah. Yang keempat adalah lingkungan kompetitif. Selanjutnya adalah infrastruktur wilayah. Pasar itu adalah termasuk pasar dan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya adalah sumber daya, aset, dan kemampuan internal perusahaan. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Selanjutnya, strategi pemasaran internasional. Nah, jadi dalam strategi pemasaran internasional ini ada berbagai macam pendapat ahli. Nah, di sini aku ngerangkum jadi 5 pendapat ahli. Yang pertama adalah menurut Viswanathan dan Dixon. Nah, mereka itu ngebagi jadi 2 metode pemasaran. Yang pertama itu, yang tadi, rencana pemasaran itu harus sesuai dengan kebutuhan negara, tempat mereka berjualan atau berbisnis. Yang kedua itu metode strategi pemasaran tradisional yang berfokus pada dasar pasar di seluruh dunia dengan populasi pelanggan yang homogen. Nah, dengan menggunakan teknik yang sama, perusahaan dapat menjual produk dan jasa yang sama di seluruh dunia dengan harga yang lebih rendah dan margin yang lebih besar. Yang kedua adalah menurut Leviticus, menurutnya perusahaan multinasional dengan pasar di seluruh dunia akan lebih kompetitif jika mereka dapat menghasilkan barang-barang global yang fungsional dan dapat diandalkan dan juga terjangkau. Nah, sebuah perusahaan global dapat berhasil jika dapat berfokus pada pasar yang diinginkan konsumen daripada pasar yang diinginkan produsen. Nah, menurut Levitt juga, perusahaan global adalah mereka yang dapat menjual secara global dengan harga yang relatif murah dengan menggunakan satu strategi saja. Selanjutnya, ada menurut Frontis dan Trask. Nah, mereka ini merupakan para pendukung strategi pemasaran global standar. Nah, yang percaya bahwa pelanggan di seluruh dunia memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Mereka juga merasa bahwa dunia menjadi setara dalam hal iklim lokal dan perilaku konsumen, dan mereka tidak peduli dari mana konsumen berasal. Nah, akibatnya ini, strategi pemasaran global mereka itu lebih berfokus pada standarisasi yang mengarah pada pasar tunggal dengan harga yang lebih rendah dan permintaan pelanggan yang setara di seluruh negara. Yang selanjutnya adalah Griffin dan Pustay. Mereka menegaskan nih bahwa dalam menyusun strategi pemasaran global ada 7 faktor kunci yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada standarisasi atau personalisasi. Yang kedua ada aturan dan regulasi yang berlaku dalam suatu negara. Yang ketiga, pertimbangan ekonomi atau lebih spesifiknya itu tingkat pendapatan dari suatu negara. Yang keempat ada nilai tukar mata uang. Yang kelima ada pelanggan, industri atau penggunaan akhir sebagai target itu sesuai dengan negara yang ingin dituju. Yang keenam ada pengaruh budaya, tadi juga dijelaskan oleh teman saya. Yang ketujuh ada persaingan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran atau rencana pemasaran oleh Kotler. Nah, yang pertama, dia tuh membagi jadi 5 strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu strategi ekspansi langsung. Nah, perusahaan itu tidak melakukan sesuatu yang baru dengan strategi ini. Perusahaan melakukan promosi ke pasar luar negeri melalui promosi tanpa mengubah produk yang sudah dijual di pasar domestik, yang juga nanti merambah sekaligus ke pasar domestik tadi. Yang kedua ada strategi adaptasi produk atau product adaptation. Nah, di sini tujuan perusahaan adalah mengubah produk dalam negeri sesuai dengan kondisi dan selera pasar luar negeri. Misalnya itu kayak KFC kan di tiap negara menu-menunya beda kan. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada strategi alternatif adalah yang merupakan strategi produk baru atau penemuan produk. Nah, perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki 2 pilihan. Yang pertama, strategi deteksi kekuatan tanpa batas. Sebagai bagian dari strategi ini, perusahaan memperkenalkan produk baru ke target pasar,
tetapi sebenarnya produk tersebut sudah dikenal dalam negeri sejak lama. Nah, opsi kedua adalah pencarian lanjutan, di mana sebagai bagian dari strategi ini, perusahaan menciptakan produk yang sama sekali baru untuk memenuhi pernyataan pasar lokal yang mereka tuju. Yang keempat adalah strategi pendekatan adaptasi komunikasi atau communication adaptation. Nah, yang merupakan strategi potensial keempat. Nah, dalam hal ini, iklan perusahaan itu harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Jadi mereka kalau merencanakan iklan atau ingin memasarkan sesuatu itu harus menyesuaikan nih dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang kelima adalah strategi adaptasi ganda yang mengharuskan mitra bisnis untuk memodifikasi baik dari segi produk maupun pemasaran dengan kondisi lokal di mana perusahaan akan mengiklankan produknya. Selanjutnya, kelompok kami mengambil studi case mengenai bagaimana strategi pemasaran internasional yang dilakukan oleh Starbucks. Starbucks Corporation adalah salah satu perusahaan kopi dan retail terbesar di dunia yang bermarkas di Seattle, Amerika Serikat. Starbucks terkenal dengan kedai kopi globalnya yang menawarkan beragam kopi, minuman, makanan, dan layanan di berbagai negara. Langkah-langkah strategi pemasaran internasional yang dilakukan oleh Starbucks yang pertama ada ekspansi global. Starbucks memulai ekspansinya dengan membuka kedai-kedai di pasar internasional, utama seperti Kanada, Inggris, dan Jepang. Mereka juga memasuki pasar yang tumbuh pesat seperti Cina. Selanjutnya yang kedua ada penyesuaian produk. Starbucks menyesuaikan menu mereka dengan preferensi lokal. Misalnya, mereka menawarkan minuman teh tradisional di Cina dan Jepang selain kopi. Lalu mereka juga menawarkan pilihan makanan yang cocok dengan selera lokal. Yang ketiga, ada penetapan harga internasional. Harga di kedai Starbucks di luar Amerika Serikat seringkali lebih tinggi untuk mengatasi biaya ekspansi dan perbedaan mata uang. Yang keempat, ada promosi global. Starbucks memanfaatkan kampanye promosi lokal, tetapi juga mempertahankan elemen merek global mereka, seperti logo dan estetika kedai yang khas. Mereka juga menggunakan media sosial untuk terhubung dengan pelanggan lokal. Yang kelima ada distribusi global. Starbucks memiliki berbagai saluran distribusi termasuk toko retail, kios, dan inisiatif online seperti pengiriman dan aplikasi pemesanan. Mereka juga menjalin kemitraan dengan rantai retail lokal dan bandara untuk meningkatkan jangkauan mereka. Lalu yang terakhir ada pengendalian dan evaluasi. Starbucks secara teratur mengevaluasi kinerja setiap kedai dan strategi pemasaran di internasional. Mereka juga memastikan konsistensi dalam kualitas produk dan layanan di seluruh dunia. Hasil yang didapatkan oleh Starbucks adalah mereka telah berhasil memperluas kehadirannya secara internasional dan menjadi salah satu merek global yang paling dikenal. Mereka mampu menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi dengan baik dengan preferensi lokal di berbagai pasar. Starbucks memiliki jaringan kedai yang luas di seluruh dunia dan terus mengukur kinerja mereka untuk memastikan keberhasilan keberlanjutan. Nah, dalam studi kasus ini mencerminkan pentingnya adaptasi dan pengelolaan merek global di berbagai pasar internasional. Starbucks juga sukses karena kemampuan mereka untuk menjaga kesetiaan pelanggan sambil menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan lokal di setiap negara. Nah, jadi segitu dulu penjelasan materi tentang pemasaran internasional dari kita. Semoga semua materi yang tadi kita jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat kalian manfaatkan. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.